Hai, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kembali lagi di channel saya. Share kegiatan hari ini. Nah, jadi video kali ini di sore hari gitu ya teman-teman. Ini seperti biasa kalau saya sudah masuk dapur, yaitu ini saya mau masak-masak ya teman-teman. Nah, ini ada adek Aisyah yang lagi ini minum susu di depan kulkas. Nggak tahu kenapa kok di depan kulkas gitu. Mungkin lagi ngadem gitu ya teman-teman, karena cuaca belakangan ini lumayan gerah gitu. Nah, ini sambilan saya mau rapi-rapiin dulu ya teman-teman untuk perabotan yang ada di peniris piring ini, karena sebentar lagi saya mau masak-masak. Karena kalau ini meja dapurnya masih berantakan, itu ini nggak bakalan nggak konsen gitu ya, karena lihat semua ada di meja dapur, jadi nggak ada tempat untuk masak-masaknya nanti. Makanya ini saya langsung aja beresin si isi peniris piringnya, saya pindah-pindahin semua ke tempatnya semula. Jadi ini tinggal saya masak-masak aja ya teman-teman. Jadi tadi pagi itu saya nggak masak, jadi untuk sarapan sama makan siangnya itu saya beli ya teman-teman. Jadi saya beli nasi bungkus. Jadi setelah saya pikir-pikir, kok boros ya, karena udah sarapannya beli, makan siangnya juga beli, jadi itu pemborosan banget ya menurut saya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita masak itu akan jadi hemat gitu ya teman-teman, karena kan kita masaknya pagi sampai malam bisa kita makan. Tapi kalau kita beli itu setiap mau makan harus beli-beli gitu. Makanya ini langsung aja saya ke dapur ya teman-teman, karena saya mau masak gitu biar nggak terus-terusan beli. Karena kalau terus-terusan beli nasi seperti itu pemborosan sekali ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi ini tinggal saya ini siap-siapin aja. Ini saya mau cuci-cuci dulu perabotan yang sudah menumpuk di wastafel. Ini untuk wajan, piring sama panci mijikomnya saya langsung aja cuci-cuci seperti ini, biar nanti kalau masaknya itu sudah tidak ada cucian kotor lagi di wastafel. Walaupun ada sih teman-teman, tapi nggak sebanyak ini ya. Nah, ini lanjut, saya sudah cuci mijikomnya. Ini tinggal saya mau masak nasi aja ya teman-teman. Jadi biasanya kalau saya masak nasi itu cukup 2 gelas takar seperti itu. Ini bisa untuk ini makan malam sama sarapan pagi. Jadi besok tinggal saya masak di pagi menjelang siang itu untuk makan siang sama makan malamnya. Nah, barusan sudah saya masak nasinya ya teman-teman. Ini tinggal saya mau pilih-pilihin mau masak apa hari ini, dan alhamdulillah masih ada stok stok lauk gitu di dalam kulkas. Itu barusan saya ambil jamur ya, sama sayuran kol, wortel sama kembang kol, dan itu ada jagung. Nantinya saya mau bikin perkedel jagung gitu sih teman-teman. Dan kalau untuk ini si jamurnya saya tumis aja, tumis ini yang ada kuahnya gitu. Jadi biar ada ini pakai nyebur gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini saya ini apa sih potong-potongin ini, disuir-suir gitu ya teman-teman. Untuk jamurnya tinggal ini ditambahkan sayuran kol sama sayuran lainnya. Gitu aja sih masakan saya untuk hari ini. Kalau teman-teman masaknya apa nih hari ini, boleh komen-komen ya di kolom komentar. Oh ya, sampai lupa nanyain kabar teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Semoga teman-teman gak ada yang sakit. Tapi kalau ada teman-teman yang sakit, semoga Allah angkat segera penyakitnya. Dan terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video saya dari awal sampai akhir tanpa skip. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semoga kita dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Dan
teman-teman kita selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungannya Allah, amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ke videonya sambilan saya ini masak-masak. Mungkin saya bakalan cerita lagi ya teman-teman, kelanjutan video saya kemarin. Cerita saya dulu pernah terlilit hutang, walaupun hutangnya nggak begitu banyak sih teman-teman, tapi itu bikin saya nggak hidup tenang gitu, karena berapapun gaji Pak suami itu nggak pernah cukup untuk biaya hidup, karena sebagian gajinya Pak suami itu dihabiskan untuk membayar hutang. Jadi ini saya sekedar mau sharing-sharing aja ya teman-teman. Di sini saya nggak ada maksud apapun, cuma membagi pengalaman aja sih teman-teman. Nah, kenapa saya ngutang? Kemarin pernah cerita ya, karena anak saya butuh biaya untuk ke rumah sakit. Sebelum dia meninggal itu saya ngambil uang di finance, dan saya juga ada cicilan sepeda motor gitu, karena saya dapat operan ini kredit gitu dari adik misan saya gitu, makanya saya yang lanjutin, dan itu jadi hutang saya juga ya teman-teman. Makanya setelah motor itu lunas, motor itu langsung saya jual ya teman-teman. Saya pakai ini biaya bikin pondasi rumah. Dan bagaimana cara saya melunasi hutang? Itu hutang di finance ya, yang 3 jutaan itu saya cicil sampai habis, dan berniat, benar-benar niat dari hati yang paling dalam, nggak bakalan ngutang lagi apapun jenisnya. Karena menurut saya kalau terbiasa ngutang itu bakalan ketagihan gitu ya teman-teman, dikit-dikit ngutang gitu. Palingan kalau saya ini, kalau uang ini gaji Pak suami nggak cukup untuk bulan di akhir bulan, itu biasanya saya cari pinjaman gitu, walaupun nggak banyak ya, sekedar untuk mencukupi sampai gajiannya lagi. Jadi gitu sih cara saya teman-teman. Saya pasang niat yang kuat untuk melunasi hutang, mulai dari hutang yang kecil ya teman-teman sampai hutang yang besar. Jadi yang kecil ini yang ini banyak sekali teman-teman sepelekan gitu ya kebanyakan. Jadi sekecil apapun hutang kita itu wajib kita bayar ya teman-teman, karena hutang itu nggak bisa dibawa mati. Kalaupun kita bawa mati itu dosanya astagfirullah, itu sangat-sangat besar ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saya melunasi dulu hutang-hutang yang nominalnya sangat-sangat kecil. Misalkan saya juga sudah skip ya yang namanya kredit barang, walaupun sangat dimudahkan gitu ya untuk untuk memiliki. Kayak kemarin saya tuh kan nggak punya sepeda motor, saya pinjam di ayah mertua sama di bapak saya untuk ngantar anak sekolah. Tapi kemarin pas diambil itu saya kebingungan mau pakai sepeda motor apa, dan qadarullah, alhamdulillah ya, Allah itu memudahkan segala urusan saya semenjak saya benar-benar memantapkan hati untuk tidak ngutang lagi. Alhamdulillah ada orang baik ya yang menawarkan sepeda motornya untuk dibayar dengan harga murah, walaupun itu second ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih second daripada baru, karena biar nggak ngutang gitu. Jadi alhamdulillah sepeda motor itu saya beli dengan harga 5 jutaan, itu pun dikasih tempo 1 bulan, karena saya kan cara nabungnya itu arisan. Jadi arisannya saya 1 bulan lagi dapat, makanya saya minta tempo 1 bulan untuk melunasinya. Alhamdulillah Allah mudahkan, dan akhirnya saya punya kendaraan sendiri tanpa harus ngutang berlama-lama, apalagi ngutang di bank gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman yang lagi berjuang untuk melunasi hutang, semoga Allah mudahkan ya. Mungkin teman-teman bisa mengikuti tips-tips saya untuk menurunkan gaya hidup seperti itu ya teman-teman, dan mulai berhemat dan memikirkan kedepannya itu masa iya harus ngutang sampai akhir hayat gitu sih teman-teman. Maaf ya teman-teman, misalkan ada perkataan saya yang kurang bagus, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.